Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Apa saja kompetensi dasarnya? Yang pertama adalah memahami gejala alam biotik dan abiotik. Kemudian mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Kita mulai ya, jangan lupa berdoa, simak video berikut dengan baik, pahami materinya. Oke, kita mulai. Apa itu gejala alam? Ada yang tahu gejala alam itu apa? Gejala alam itu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam. Oke. Apa saja sih di bab ini yang akan kita bahas? Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua yaitu tentang karakteristik gejala alam biotik dan abiotik. Kemudian yang ketiga adalah komponen biotik dan abiotik. Dan yang terakhir adalah interaksi antar komponen biotik maupun abiotik. Kita mulai ya. Yang pertama pembahasan kita adalah tentang gejala alam biotik dan abiotik. Oke, kalau kita berbicara tentang gejala alam biotik, apa sih gejala alam biotik itu? Gejala alam biotik adalah suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh makhluk hidup. Sesuai namanya, biotik. Biotik itu berhubungan dengan makhluk hidup. Oke, apa saja sih contoh-contohnya? Yang pertama itu hama tanaman yang merajalela. Itu merupakan gejala alam. Gejala alam apa? Gejala alam biotik. Kemudian yang kedua yaitu yang sedang kita alami saat ini, yaitu pandemi penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga contohnya yaitu penyebaran virus HIV. Kemudian penyebaran virus flu burung. Kemudian kita juga tahu populasi eceng gondok yang membludak di rawa itu merupakan gejala alam biotik juga. Kemudian ada lagi gejala alam yang lain yaitu kepunahan spesies langka. Lalu apa saja gejala alam biotik itu? Dan apa sih gejala alam abiotik? Nah, berbeda dengan gejala alam biotik, gejala alam abiotik itu suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Kalau biotik makhluk hidup atau sesuatu yang hidup, kalau ini ditunjukkannya oleh apa? Benda tidak hidup. Lalu contohnya apa sih, Bu? Yang pertama itu kita tahu ada kejadian di alam itu gunung meletus. Nah, itu merupakan gejala alam abiotik. Kemudian apalagi? Tsunami yang terjadi di Aceh. Kemudian hujan juga merupakan gejala alam abiotik. Selanjutnya ada gempa. Kemudian ada angin yang selalu kita rasakan sehari-hari. Kemudian juga di luar negeri ada salju. Itu merupakan gejala alam abiotik. Oke, selanjutnya kira-kira dari contoh-contoh yang tadi sudah terlihat belum sih perbedaannya antara gejala alam biotik dan gejala alam abiotik? Ada terlihat? Tentu saja. Gejala alam biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup, sementara gejala alam abiotik itu berkaitan dengan benda yang tidak hidup. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu perbedaannya, pasti kalian bisa membedakan kira-kira termasuk gejala alam biotik atau abiotik ya. Yang pertama, burung bertelur untuk melestarikan keturunannya. Hayo, ini termasuk gejala alam biotik atau abiotik? Tentu saja, karena burung itu termasuk makhluk hidup, maka burung bertelur itu termasuk gejala alam biotik. Paham ya? Kemudian selanjutnya kebakaran hutan.
Nah, kira-kira kebakaran hutan itu termasuk gejala alam biotik atau abiotik? Tentu saja ya, ini termasuk gejala alam abiotik. Kemudian, daun putri malu mengatup pada saat disentuh. Nah, ini kira-kira apa? Ya, ini merupakan gejala alam biotik tentu saja karena daun putri malu merupakan makhluk hidup. Kayak proses kebakaran, gunung meletus, dan bencana-bencana alam lain itu biasanya termasuk dari gejala alam abiotik. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau misalkan kalian masih bingung, ulangi terus-menerus ya videonya sampai kalian betul-betul paham. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar berikut, kira-kira ini gejala alam apa ya? Coba, apa sih yang bisa kalian lihat? Nah, tentu saja di sini ada peristiwa pembentukan pelangi. Kira-kira termasuk gejala alam apa ya? Biotik atau abiotik? Betul sekali. Peristiwa pembentukan pelangi merupakan gejala alam abiotik. Selanjutnya kita mulai. Selanjutnya adalah karakteristik gejala alam biotik dan abiotik. Apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama kita mulai dari karakteristik gejala alam biotik. Oke, ada 6 karakteristik. Yang pertama yaitu biotik itu dia pasti bergerak. Oke, seperti yang kita tahu ya, semua makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang karakteristik yang kedua adalah bernapas. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu perlu bernapas. Kemudian yang ketiga adalah makan dan minum. Ya, setiap makhluk hidup itu perlu makan dan minum untuk mendapatkan energi, untuk bertumbuh, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu tumbuh. Ya, bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri tumbuh yang ditandai dengan pertambahan massa dan volume. Kemudian yang kelima, karakteristik gejala alam biotik itu berkembang biak. Makhluk hidup itu tentu saja harus bisa berkembang biak untuk melestarikan populasinya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, salah satu ciri khas biotik atau makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Kenapa sih makhluk hidup itu harus peka terhadap rangsangan? Ini merupakan salah satu bentuk untuk mempertahankan dirinya. Oke, selanjutnya karakteristik gejala alam abiotik. Ada apa saja sih? Di antaranya ada wujud, bentuk, warna, ukuran, bau, rasa, dan tekstur. Oke, seperti kita tahu ya, bahwa benda tidak hidup itu memiliki wujud. Ya, wujudnya bisa berupa padat, cair, dan gas. Kemudian bentuk, kita tahu semua benda itu memiliki bentuk. Ada yang bentuknya bulat, persegi. Kemudian seperti pensil, buku, batu, semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai karakteristiknya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah warna. Nah, kita ambil contoh saja, tanah. Kita tahu ada tanah yang berwarna coklat, ada juga tanah yang warnanya kemerahan. Jadi sesuai masing-masing ya, memiliki karakteristik. Kemudian ukuran. Dari ukuran kita tahu, kita bisa menyebut benda itu berukuran besar, kecil, sedang. Itu betul-betul tergantung yang kita lihat ukurannya seperti apa. Kemudian dari bau. Bau, apa sih karakteristik bau itu? Bau itu sesuatu yang berkaitan dengan wangi atau sesuatu yang menyengat. Misalkan kita tahu amonia. Amonia itu apa? Amonia itu air kencing. Kita tahu dia memiliki aroma yang khas. Kemudian belerang pun sama. Kalau misalkan kita main ke Gunung Tangkuban Perahu, itu dari bawah kaki gunungnya saja, dari kejauhan sudah tercium wanginya itu. Baunya khas sekali, bau khas belerang. Kemudian contoh yang lain adalah air yang tercemar.
kita tahu air got misal ya, itu betul-betul cirinya khas ya, mana air yang tercemar dan mana air yang tidak tercemar. Kemudian dari rasa, tentu saja sebuah benda atau gejala alam abiotik itu memiliki karakteristik dari rasa. Seperti yang kita tahu, rasa itu ada asin, manis, pahit ya, seperti itu. Kemudian dari tekstur itu ada tekstur itu bisa kita sebut dengan tekstur kasar, tekstur halus. Contohnya seperti apa? Misalkan tanpa kita melihat pun, dengan kita meraba itu bisa terasa teksturnya. Misalkan kita memegang pasir, ya begitulah tekstur pasir gitu. Kalau kita memegang batu, memegang tanah, ya masing-masing punya tekstur ya, sebagai karakteristik atau ciri khasnya. Oke, jangan lupa ya dicatat hal-hal yang pentingnya supaya kalian nanti bisa berulang kali mempelajari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jika tidak ada, lanjut ya. Kalian tidak boleh menyerah, harus pantang menyerah. Oke, selanjutnya kalian sudah bisa membedakan kan mana itu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Ibu tes ya. Yang pertama, bakteri menguraikan sampah. Ayo, termasuk gejala alam mana? Ya, betul sekali, termasuk gejala alam biotik, tentu saja karena bakteri merupakan makhluk hidup. Yang kedua, matahari bersinar terik. Ayo, kira-kira gejala alam apa ya? Ya, betul sekali, merupakan gejala alam abiotik. Kemudian yang ketiga, jamur tumbuh di jerami. Ayo, termasuk yang mana? Ya tentu saja termasuk gejala alam biotik karena jamur merupakan makhluk hidup. Kemudian pelangi terbentuk karena ada pembiasan cahaya oleh sinar matahari setelah turun hujan. Termasuk gejala alam apa ya? Tentu saja, tadi sudah kita bahas, termasuk gejala alam abiotik. Selanjutnya, air sungai berwarna hijau. Kenapa ya air sungai berwarna hijau? Kira-kira termasuk gejala alam apa? Tentu saja, air sungai berwarna hijau itu karena ada lumut. Lumut itu termasuk, ya betul, termasuk makhluk hidup. Jadi termasuk gejala alam biotik. Selanjutnya, udara berpindah dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Termasuk gejala alam abiotik. Tentu saja karena udara merupakan komponen abiotik. Oke, sampai sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai komponen biotik dan abiotik. Apa saja sih komponen biotik? Komponen biotik itu ada 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga tentu saja pengurai. Kita tahu bahwa produsen adalah semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah fitoplankton. Kemudian konsumen itu mencakup semua makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Ya, ada 3 jenisnya konsumen itu. Yang pertama herbivora. Tentu kalian tahu herbivora itu makhluk hidup pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada karnivora. Karnivora itu apa? Ya, pemakan daging. Ya, kemudian ada omnivora. Yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai itu segala makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari atau dengan cara apa? Dengan cara menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Ini berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Contohnya kita tahu bakteri dan jamur. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai apa saja sih komponen abiotik. Yang pertama adalah matahari. Sinar matahari tentu saja merupakan sumber energi utama dalam kehidupan. Yang kedua adalah air. Air
air merupakan faktor penting juga untuk menunjang kehidupan kita. Yang ketiga adalah udara dan mineral. Nah, udara dan mineral ini digunakan untuk bernapas dan berfotosintesis. Kemudian yang keempat adalah temperatur atau suhu. Kita bisa rasakan udara dingin ketika temperatur atau suhunya itu rendah. Kemudian panas ketika temperatur atau suhu udara ini tinggi. Nah, ini tentu saja mempengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang terakhir adalah tanah yang kita pijak. Nah, tanah ini tersusun oleh kombinasi dari mineral, air, dan udara. Nah, sampai sini bisa paham ya. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu adalah interaksi antar komponen biotik maupun abiotik. Kita mulai dari interaksi antar komponen biotik. Ada apa saja sih? Yang pertama itu ada interaksi antar organisme. Nah, di interaksi antar organisme kita mengenal istilah simbiosis ya. Yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu interaksi yang saling menguntungkan keduanya. Contohnya apa? Contohnya kerbau dan jalak. Di kerbau itu kan biasanya banyak kutunya. Nah, jalak itu biasanya hinggap di punggung kerbau untuk memakan makanannya, yaitu kutu. Kemudian ada simbiosis mutualisme atau interaksi yang salah satu spesiesnya itu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah bunga anggrek. Tahu bunga anggrek? Ya, bunga anggrek itu biasanya dia tumbuh di pohon mangga. Ya. Jadi pohon mangganya itu tidak rugi apa-apa, sementara si bunga anggreknya dia diuntungkan untuk bisa hidup di pohon mangga. Kemudian yang ketiga itu kompetisi, mohon maaf. Nah, kompetisi ini apa sih? Kompetisi ini persaingan untuk memenuhi kebutuhan dan kekuasaan. Misalkan kita tahu di padang rumput itu ada kuda dan sapi. Nah, antara kelompok kuda dan sapi dia saling berkompetisi untuk memperoleh makanan dan wilayahnya atau kekuasaan ya. Kemudian yang keempat ada predasi atau predator ya. Predasi, hubungan predasi itu interaksi antara predator dan mangsanya. Contohnya itu ular dan tikus. Ular sebagai predator dan tikus sebagai mangsa. Kemudian ada parasitisme. Nah, parasitisme ini kebalikannya dengan komensalisme. Yang satu dirugikan, sementara satu diuntungkan. Kalau parasit ya, contohnya adalah kutu dan manusia. Nah, kutu itu hinggap di tubuh manusia, di rambut terutama ya. Dia memakan makanan yaitu darah. Siapa yang dirugikan? Manusia. Siapa yang diuntungkan? Kutu. Kemudian ada juga yang terakhir itu netral, artinya tidak saling mengganggu. Contohnya apa? Contohnya adalah komunitas capung dan sapi ya. Dia tidak saling mengganggu satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada, kalau tadi interaksi antar organisme, yang ini interaksi antar populasi ya. Biasanya dikenal juga sebagai alelopati, yaitu interaksi antar populasi di mana populasi yang satu itu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain, atau zat itu disebut toksik ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah rumput teki. Rumput teki itu dia menghasilkan zat yang bisa mengganggu pertumbuhan yang lain atau populasi yang lain. Oke, interaksi selanjutnya adalah interaksi antar komunitas. Kita tahu ya bahwa interaksi antar komunitas itu tidak hanya melibatkan organismenya, tetapi juga aliran energi dan makanan. Jadi di dalam interaksi antar komunitas itu kita tahu nih, misalkan di sini ada tumbuhan, ada konsumen tingkat pertama, ada konsumen tingkat kedua. Jadi melibatkan bukan hanya organismenya saja ya, tetapi juga aliran energi dan makanan. Selanjutnya interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, ini yang paling utama ya.
Apa saja sih? Nah, misalkan kita tahu nih, di interaksi komponen biotik dan abiotik, tentu saja dari namanya itu berarti interaksi antara makhluk hidup dan ya benda tidak hidup. Ya, misalkan di sini coba kita lihat. Tanaman stroberi membutuhkan suhu udara dingin untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Tanaman stroberinya adalah komponen biotik, sementara suhu udara adalah komponen abiotik. Oh, berarti ini merupakan interaksi, yaitu faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik. Jadi kenapa sih dikatakan faktor abiotik mempengaruhi faktor biotik? Karena si faktor abiotiknya itu alias si suhu udara, dia sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh tanaman stroberi. Jadi suhu udara sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman stroberi. Itu ya. Nah, contoh lain interaksi antar komponen biotik dan abiotik adalah cacing mengeluarkan kotoran sehingga membuat rongga pada tanah dan membuat tanah menjadi subur. Nah, ini apa? Siapa yang mempengaruhi siapa? Kita lihat di sini. Cacing mengeluarkan kotoran merupakan faktor biotik. Nah, mempengaruhi rongga pada tanah sehingga tanahnya menjadi subur. Jadinya faktor biotik mempengaruhi faktor abiotik. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Jadi apa yang mempengaruhi apa itu dilihat ya, siapa yang melakukan, siapa yang terpengaruh. Contoh lain ya. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Oke, siapa yang membutuhkan? Tumbuhan. Berarti yang dipengaruhi siapa? Yang dipengaruhi adalah faktor biotik. Ya, jadinya faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik. Oke ya. Yang utama itu cahaya matahari sama karbon dioksida. Yang terpengaruhnya siapa? Tumbuhannya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau paham, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan ini. Sebagai bahan tugas ya, silahkan catat di buku catatan kalian, kemudian seperti biasa dipoto dan di-upload ke e-classroom kalian. Nih, ikan memerlukan air untuk minum dan tempat hidupnya. Yo, apa? Termasuk apa yang mempengaruhi apa nih? Kemudian, daun-daun yang berserakan di permukaan tanah akan membusuk dan membentuk humus. Oke. Faktor apa mempengaruhi faktor apa? Terlihat? Yang ketiga, ketika berfotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen. Ya. Apa? Faktor apa mempengaruhi faktor apa? Bisa? Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian berikan masing-masing 3 contoh gejala alam biotik dan abiotik di luar dari yang tadi Ibu berikan contohnya ya. Bisa? Oke, bisa ya. Sekali lagi, Ibu ulangi slide yang sebelumnya. Nah, lihat di sini. Lihat di sini ya. Oke, di sini terlihat tanaman stroberi membutuhkan suhu udara. Tanaman stroberinya adalah faktor biotik. Kemudian suhu udara adalah faktor abiotik. Faktor abiotiknya itu si suhu udara sangat dibutuhkan oleh tanaman stroberi. Makanya di sini faktor abiotik mempengaruhi faktor biotik. Paham ya? Kemudian selanjutnya, cacing mengeluarkan kotoran. Cacing itu faktor apa? Faktor biotik. Nah, karena cacing mengeluarkan kotoran, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanah menjadi subur. Nah, tanah menjadi subur adalah faktor abiotik. Kenapa si tanah menjadi subur? Karena si cacing
mengeluarkan kotoran. Oh, berarti kebalikannya. Di sini justru faktor biotiknya yang mempengaruhi faktor abiotik. Jadi subur atau tidaknya tanah itu tergantung dari kotoran cacing tadi. Kebalikannya dengan yang tanaman stroberi. Ya. Selanjutnya, di sini tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Nah, yang dibutuhkan adalah cahaya matahari dan karbon dioksida. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh tumbuhan. Supaya apa? Supaya bisa berfotosintesis. Artinya si faktor abiotik itu atau tadi siapa? Cahaya matahari ya, dan karbon dioksida itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi faktor abiotik mempengaruhi faktor biotik. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut ke slide berikutnya yang tadi tugas. Jangan lupa tugasnya ya. Nah, kalau misalkan sudah dicatat, silahkan dicatat, dikerjakan. Yang belum paham silahkan diulangi terus-menerus video ini sampai betul-betul paham. Oke ya, jika ada pertanyaan jangan sungkan hubungi ibu via WhatsApp.